Refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai manusia, anak hidup menurut kodratnya sendiri. Kekuatan kodrat pada anak adalah kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir anak itu. Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Untuk mencapai peradaban bangsa yang dicita-citakan, pendidikan adalah pondasinya. Perubahan seperti sebuah tata surya, selalu bergerak, tidak pernah berhenti. Kebudayaan juga tidak harus statis, harus selalu bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian juga dengan pendidikan, harus terus melakukan perubahan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pertukaran kebudayaan bukan untuk menyamakan, tetapi untuk menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Kebudayaan terus berputar dan berputar pada suatu sumbu yang sama, seperti planet yang bersumbu pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pendidikan, anak tidak pernah sama. Biarlah mereka tumbuh sesuai dengan keunikannya masing-masing. Yang menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan saat ini adalah: yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara tentang perubahan. Ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan, menggunakan asas trikon. Yang pertama, kontinuitas, melakukan dialog kritis dengan sejarah, kemudian menjaga nilai utama masyarakat dan berakar pada identitas utama masyarakat sehingga terjaga dengan baik. Trikon yang kedua adalah konvergensi. Pendidikan harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Trikon yang terakhir adalah konsentris. Walaupun berbeda atau berada pada sumbu yang sama, kita harus menghargai keberagaman yang ada. Pendidikan harus menghargai sebuah keunikan. Pendidikan harus memerdekakan, dan biarkanlah masing-masing sesuai dengan orbitnya. Yang ketiga, yang berubah, tentang budi dan pekerti. Budi terdiri dari cipta, yaitu pikiran, rasa, perasaan, dan karsa, itu kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga. Pendidikan harus seimbang, dan tumbuh kembangnya anak juga pun harus seimbang secara holistik. Relevansi yang kedua, keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi pada anak, dan tujuan pendidikan kita adalah murid semua untuk murid. Seperti asas taman siswa, bebas dari segala ikatan, dengan sesuai hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak untuk menghamba pada sang anak.